Terima kasih. Saya Jerry Parimba akan menyampaikan tentang presentasi saya tentang inovasi dan analisis bisnis. Saya memilih inovasi bisnis kuliner yang saya beri nama brand SJTB namanya. Semua jajanan tentang babi. Baik. Eh, latar belakang kenapa saya memilih inovasi pada bisnis ini, bisnis tentang kuliner. Yang paling pertama adalah mobilitas manusia modern saat ini yang sangat tinggi dan membuat waktu seseorang menjadi semakin sempit. Bahkan waktu untuk mengolah makanan sendiri hampir tidak ada. Itu latar belakang yang pertama. Kita melihat bagaimana mobilitas manusia hari ini yang begitu padat dengan jadwal kerja yang menuntut seseorang untuk betul-betul full memberikan waktunya pada pekerjaannya, yang membuat waktu bahkan untuk mengolah makanan sendiri itu hampir tidak ada. Yang kedua, kebutuhan manusia untuk berbagai jenis selera makanan itu semakin variatif. Ya, jadi selain mobilitas manusia yang begitu begitu padat, sibuk, begitu tinggi, di sisi lain kebutuhan manusia untuk berbagai jenis selera makanan itu menjadi semakin variatif. Orang mau untuk kemudian mendapatkan tawaran-tawaran berbagai jenis makanan yang semakin variatif. Manusia modern saat ini mau memilih sesuai dengan selera masing-masing. Nah, seleranya ini yang menurut saya sangat variatif. Nah, tentang variasi jajanan makanan sendiri yang berbahan dasar daging babi ini masih tergolong sangat sedikit. Terutama di Toraja itu yang berbahan dasar babi itu masih tergolong sangat sedikit. Kita bisa lihat kalaupun ada jajanan makanan yang berbahan dasar daging babi di Toraja itu lebih pada mengolah dengan jenis makanan tradisional. Belum ada yang diinovasi dalam bentuk yang lain yang bisa memberikan eh, variasi dan pilihan-pilihan yang berbeda kepada masyarakat. Nah, latar belakang yang berikutnya adalah penikmat jajanan berbahan dasar daging babi ini cukup banyak dan fanatik. Ya, jadi kenapa harus memilih em, jajanan berbahan dasar daging babi ini? Karena penikmatnya itu banyak dan juga fanatik. Fanatik dalam hal ini adalah bagi seseorang yang menjadi penikmat jajanan berbahan dasar daging babi itu akan mencari sampai dapat, ya, dan eh, hampir selalu pengen makan itu setiap hari. Nah, bisnis kuliner ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati. Manusia tidak akan pernah berhenti makan, manusia akan selalu mencari makanan, dan sehingga kemudian bisnis kuliner ini tidak akan pernah mati. Ya, berbeda dengan bisnis-bisnis yang lainnya yang mungkin ada musimnya, ada waktunya, tetapi bisnis kuliner ini adalah sebuah bisnis yang tidak akan pernah mati. Sehingga kenapa saya memilih bisnis kuliner ini? Nah, eh, hal yang lain lagi adalah terkait tentang pemasaran. Jika masa yang lalu-lalu sistem pemasaran ini masih sangat terbatas, hari ini pemasaran online dengan sistem delivery, pengantaran langsung kepada konsumen merupakan kebutuhan manusia saat ini dan punya potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Kita bisa lihat bagaimana GoPay, GoSend, Gojek dan yang lainnya semuanya semuanya menggunakan pemasaran online dengan sistem delivery, pengantaran langsung kepada konsumen. Jadi inovasinya ini eh, disitulah kemudian dua titik pentingnya tentang bagaimana eh, mengolah makanan jajanan berbahan dasar daging babi yang lebih variatif lagi, punya tawaran-tawaran yang berbeda kepada masyarakat, dan juga model pemasaran yang menggunakan pemasaran online. Nah, pengertian inovasi sendiri yang paling pertama saya kutip dari Stephen Robbins. Menurut Stephen Robbins,
mendefinisikan inovasi bahwa inovasi adalah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau membarui suatu produk atau proses dan jasa. Jadi inovasi itu adalah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaharui sebuah produk, sebuah proses membuat produk itu, dan juga tentang bagaimana inovasi terhadap sebuah jasa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 sendiri, inovasi yaitu suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam suatu produk atau proses produksi. Ini penting, dua pengertian ini dua-duanya menekankan kepada sebuah proses keterbaruan pada sebuah produk dan proses produksi produk itu sendiri. Nah, penting juga kita untuk melihat bagaimana sih ciri-ciri inovasi itu. Yang paling pertama, ciri inovasi yang pertama adalah memiliki ciri khas, yang artinya sebuah inovasi memiliki ciri yang khas dalam setiap aspeknya, entah itu program, ide, atau gagasan, tatanan, sistem, dan dalam kemungkinan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Ciri yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan, yang artinya yaitu sebuah inovasi harus memiliki suatu karakteristik yang sebagai suatu karya dan buah pemikiran yang memiliki ide keoriginalan dan kebaruan. Jadi inti yang paling penting dari sebuah inovasi ini adalah sebuah kebaharuan ide yang original, sebuah ide yang baru, gagasan yang baru, dan terhadap sebuah produk. Ciri inovasi yang berikutnya adalah bahwa dalam program inovasi ini dilakukan lewat program yang terencana, yang artinya bahwa suatu inovasi dilakukan lewat suatu bentuk proses yang tidak tergesa-gesa, tapi dipersiapkan dengan secara matang, jelas, dan direncanakan terlebih dahulu. Artinya program inovasi itu butuh perencanaan, butuh direncanakan dengan matang, bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, lalu kemudian langsung jadi. Nah, ciri inovasi yang terakhir itu adalah suatu inovasi yang diluncurkan memiliki suatu tujuan. Suatu program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah kemana tujuannya dan target yang ingin dicapai. Jadi ciri inovasi itu tidak hanya sebuah ide gagasan yang original, yang baru melalui proses terencana, tetapi dia juga memiliki memiliki visi yang jauh, memiliki target yang jelas, apa yang ingin dicapai. Nah, prinsip-prinsip inovasi sendiri, yang pertama adalah prinsip keharusan, meliputi keharusan menganalisis peluang, keharusan memperluas wawasan, keharusan untuk bertindak efektif, keharusan untuk tidak berpikir muluk. Iya. Jadi ini prinsip inovasi yang harus kita ingat. Jadi kita harus menganalisis peluang. Yang kedua, kita harus terus memperluas wawasan kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita harus selalu bertindak efektif, jangan berlebihan, dan yang terakhir keharusan untuk tidak berpikir muluk. Jadi sebuah ide inovasi itu tidaklah berpikir muluk, tetapi sesuatu yang real yang dapat dicapai pada kenyataannya. Yang prinsip yang kedua adalah prinsip larangan. Yang berikut yang meliputi larangan untuk berlagak pintar, larangan untuk rakus, larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Jadi prinsip larangan ini saya coba renungkan juga dengan cukup dalam, bahwa ternyata prinsip inovasi itu adalah jangan kita berlagak sok pintar. Karena ketika kita berlagak sok pintar, maka inovasi itu akan tumpul, dia tidak akan bisa berkembang lagi. Lalu larangan untuk rakus. Jadi inovasi ini bukan dalam rangka untuk mau melakukan sebuah monopoli, tetapi kita kembali pada diri kita bahwa inovasi ini perlu juga kita pikirkan untuk membawa berkat kepada yang lain. Lalu larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan, jangan terlalu jauh, jangan terlalu terbang ke atas langit, tetapi lupa untuk memijakkan kaki di tanah.
Nah, yang berikut adalah inovasi yang dipilih ini harus inovasi yang berorientasi pasar. Banyak inovasi yang sekedar memecahkan masalah secara kreatif tetapi tidak mempunyai keunggulan bersaing di pasaran. Untuk itu perlu diperhatikan hubungan inovasi dengan kebutuhan pasar yang di dalam terdapat 5C. Ada kompetitor, pesaing, ada competition, tentu ada persaingan, change of competition, perubahan persaingan, change driver, penentuan arah perubahan, dan customer behavior. Ini penting sekali untuk kita ingat tentang customer behavior, perilaku konsumen. Itu selalu berubah-berubah sehingga kita perlu menganalisa kemana arah perilaku konsumen. Nah, faktor penyebab perubahan pasar itu yang pertama perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan perilaku sosial dan budaya, perubahan iklim dunia, dan perubahan peraturan pemerintah. Saya tidak perlu menjelaskan secara satu persatu dari perubahan ini, tapi kita lihat saja bagaimana begitu banyaknya perubahan pasar yang terjadi karena kasus COVID-19. Dan ini tentu kita lihat bagaimana hari ini manusia sudah mulai tidak mau lagi keluar dari rumahnya sehingga pemasaran dengan sistem delivery langsung kepada konsumen itu menjadi sebuah sistem yang sangat menjanjikan. Nah, jenis kemampuan berinovasi itu ini sekedar tambahan saja, invensi, penemuan, ekstensi, duplikasi, sintesis. Ya, jadi ini ada 4 poin. Invensi itu inovasi berupa penemuan, ada inovasi berupa ekstensi pengembangan, ada inovasi berupa duplikasi, dan ada inovasi berupa sintesis. Nah, dari berbagai pemaparan yang ada, dengan melihat teori inovasi dan analisa bisnis yang diperbandingkan dengan kenyataan pasar yang ada saat ini, maka jenis bisnis yang dipilih ada jajanan makanan bertema babi yang diberi brand SJTB. Semua jajanan tentang babi. Ini kenapa pilih menu ini? Yang pertama, lumpia babi SJTB. Jadi lumpia yang berisi daging babi. Lalu bakpao babi, bakpao yang berisi daging babi. Lalu yang ketiga, tahu isi yang berisinya daging babi. Yang keempat, babi tore plus saus SJTB. Yang kelima, rice box komplit. Rice box ini berisi nasi, lalu ada babi tore dan ada sayur. Jadi ini kenapa pilih menu ini? Ini menu yang sering kali kami bikin di rumah, buat bikin sendiri untuk jajanan di rumah. Dan kami berpikir bahwa ini membuatnya itu tidaklah membutuhkan waktu dan proses yang ribet. Nah, target pasar produk SJTB akan dijual dengan harga yang tidak bikin kantong kempes. Jadi ini yang paling penting. Produk ini akan kompetitif dengan produk pasar sejenis. Mengingat harga yang tergolong tidak mahal, maka target produk pasar ini yang pertama kalangan pekerja kantoran, PNS, guru, dosen, pegawai swasta, dan sebagainya yang notabene para pekerja sibuk. Mereka ini orang-orang yang sibuk. Jadi perlu untuk kemudian ini mereka menjadi target pasar yang sangat potensial. PNS, guru, dosen, pegawai swasta, dan sebagainya yang biasanya kerja dari pagi sampai sore. Nah, jajanan ini bisa menjadi makanan utama, tapi juga kita menyiapkan rice box. Jadi mereka bisa pesan dari kantornya atau bisa sebelum berangkat kerja mereka bisa membeli. Pelajar SD, SMA, dan mahasiswa. Kenapa pilih mereka ini? Mereka ini adalah target pasar yang potensial. Mereka sangat suka membelanjakan uangnya untuk jajanan dan mereka adalah para penikmat jajanan yang variatif. Jadi sangat potensial. Yang berikut adalah relasi-relasi pertemanan. Jadi kita akan memanfaatkan pertemanan yang selama ini terbangun, relasi-relasi yang ada yang akan menjadi target pasar kita. Nah, rincian harga produk SJTB akan dijual yang pertama lumpia babi, harganya Rp2.500 per pieces atau kalau mau beli satu box Rp10.000 isi 5. Tahu isi babi Rp1.200 per pieces atau kalau mau beli per box isi 5 jadi masih untung satu sama dengan lumpia babi tadi. Bakpao babi itu Rp8.000 per pieces atau Rp50.000 per box isi 7. Itu hemat Rp6.000. Babi tore Rp10.000 per paket, rice box komplit babi itu Rp17.000 per paket. Jadi tidak bikin kantong kempes. Ya.
target pendapatan dan pengeluaran, target penjualan produk SJTB per hari itu lumpia babi kita target 10 box per hari, tahu isi 20 box per hari, bakpo babi 2 box per hari, babi tore 10 paket per hari, resbok komplit babi 10 paket per hari, sehingga target omset per hari adalah Rp570.000. Ya, tentu saya mengingat tentang prinsip inovasi tadi, saya tidaklah berpikir terlalu muluk-muluk, sehingga dengan demikian maka ini bersifat target, sehingga kalaupun kemudian nantinya produk ini akan dibuat sesuai dengan pesanan. Itu yang pertama nantinya ketika usaha ini akan dimulai. Jadi kita tidak akan memproduksi kalau belum ada pesanan. Rencana pemasaran produk SJTB, yang pertama promosi melalui media sosial, penjualan melalui jaringan berteman dan relasi. Yang ketiga ini ada rencana ke depan jika bisnis ini berkembang, maka kita target untuk membuka outlet sendiri. Nah, ini sekedar tambahan saja. Inovasi tidak boleh berhenti. Hal-hal yang dapat mengembangkan cara berpikir inovatif. Yang pertama, membiasakan memiliki mimpi. Ayo terus bermimpi. Memperkaya ide. Ide itu banyak sekali. Kita searching di media sosial, di Google dan sebagainya, itu ada banyak ide-ide di sana. Membiasakan diri menerima perbedaan perubahan, itu kita harus selalu menerimanya, menumbuhkan sikap empati. Jadi kita harus selalu berempati terhadap situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kuri semangat, terima kasih Pak Agustinus untuk waktu ini. Jika ada saran, masukan, kritik dari teman-teman semua, dari Pak dosen, saya dengan hati yang sangat terbuka menerima ini, dan doakan semoga bisnis ini ke depan betul-betul bisa saya realisasikan. Kuri semangat.